Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama junnah wa sababan musilan ila jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ila an taquma as-sa'ah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang tentu sama-sama saya hormati di kesempatan ini adalah seluruh pemirsa setia TV Al-Kahfi, para orang tua, santri, ayah bunda, abi umi di rumah, dan pemirsa dimanapun berada. Mari kita sama-sama memulai dengan mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa terima kasih kita yang paling besar, yang paling banyak Allah berikan kepada kita usia sampai saat ini, sampai detik ini. Allah berikan kita dalam keadaan sehat walafiat ini, kita isi dengan hal yang bermakna, yaitu terus meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas diri sebagai hamba Allah, memahami agamanya. Dengan memahami agamanya kita kemudian bisa mencintai agama ini. Setelah mencintai agama kita, kemudian kita ingin terus mendakwahkan kepada orang lain sampai kita termasuk orang-orang yang kelak di akhirat, wa amitna ala din Islam, dimatikan kita di dalam agama Islam insyaallah. Salawat ring salam tidak pernah kita lupakan tentunya. Semoga Allah curahkan kehadiran Rasul tercinta kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melimpah pula kepada sahabat kerabatnya, dan kita juga mudah-mudahan adalah umat setianya kelak di akhirat bisa membersamai beliau di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang fiqhus siyam, ya. Karena sekarang kita di detik terakhir di bulan Sya'ban. Waktu-waktu terakhir di bulan Sya'ban ini kita manfaatkan untuk meningkatkan persiapan kita dalam menyambut datangnya tamu agung, tamu yang mulia, tamu yang Allah sendiri muliakan, ya, bulan Ramadan itu. Dengan janjinya dari Allah dan Rasulnya memberikan kebaikan, rahmat, ampunan bagi mereka-mereka yang bisa mengisi Ramadan ini dengan semaksimal yang dilakukan. Jamaahullah, sebelum melanjutkan saya sampaikan bahwa untuk mencapai derajat muttaqin yang Allah janjikan dalam Al-Quran, kalau kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, atau asyam ini sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi untuk menggapai ketakwaan sebagai hikmah terbesar, ya, atau tujuan yang paling utama adalah dari takwa, maka kita harus dipersiapkan segala sesuatunya. Dari spiritual kita mungkin sudah kita lakukan, diantaranya dengan doa-doa yang kita lantunkan untuk disampaikan ke bulan Ramadan, dengan memperbanyak istighfar, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, karena kita yakin kesalahan dan dosa yang tidak terampuni itu akan menjadi hijab, menjadi penghalang datang hidayah pada diri kita. Ketika Allah belum mengampuni dosa kita, mungkin akan menghalangi iradah, ya, keinginan kita untuk berbuat baik. Maka sering-sering kita meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta istighfar. Istighfar ada dua sebenarnya. Ada istighfar yang disebut dengan istighfar minadz dzunub. Istighfar karena kesalahan-kesalahan kita yang bisa jadi sengaja atau tidak. Begitu banyaknya kesalahan kita. Kesalahan juga kesalahan melaksanakan
larangan Allah, atau juga bisa jadi melalaikan perintah Allah. Melalaikan perintah Allah, banyak kewajiban-kewajiban yang belum kita penuhi. Kewajiban kita bisa jadi kepada Allah langsung, atau kewajiban kita kepada sesama kita. Kewajiban sebagai ayah kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, dan kewajiban banyak yang belum kita tunaikan. Maka kita istighfar, kita merasakan minta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan dari kewajiban yang kita lalaikan. Ada istighfar yang kedua adalah istighfar amaliyah, zikir tentunya. Maka dalam hal ini apapun bentuknya istighfar, kita perbanyak istighfar agar menjadi pembuka datangnya hidayah kepada diri kita, yang kemudian menguatkan iradah kita, keinginan kita untuk melaksanakan beragam kebaikan itu. Istighfar kita lakukan, doa sudah kita tunaikan, mungkin latihan puasa juga di bulan Sya'ban sudah kita siapkan. Maka persiapan secara spiritual, ruhiyah. Maka yang kedua kita persiapkan juga secara akhlakiyah. Ya. Akhlakiyah itu berarti moralitas kita juga disiapkan. Jangan sampai nanti puasa kita karena salah atau kurang berakhlaknya akan mengurangi nilai-nilai puasa itu. Akhlak itu berarti jaga pandangan, pendengaran, lisan kita, anggota tubuh kita pun dijaga. Itulah akhlakiyah yang bisa kita tingkatkan agar betul-betul nilai puasa itu maksimal. Ya. Kemudian selain itu juga kita secara fisikal kita, badannya ya juga disiapkan, cara makan kita, keteraturan istirahat kita, dan seterusnya disiapkan supaya betul-betul maksimal. Ketika kita bulan puasa datang, kita dalam keadaan sehat dan prima, maka akan maksimal kita melaksanakan amaliyah badaniyah itu. Salat tarawih, qiyamul lail kita sudah tentukan, sudah direncanakan. Khatam Al-Quran, ya, dan yang lainnya. Tentu kalau tidak sehat akan menjadi terkendala itu semuanya. Kemudian yang berikutnya disiapkan juga secara maliyah kita, ya, finansial kita juga disiapkan. Ya, karena kita sudah berniat tentunya di Ramadan, sedekah yang paling berpahala adalah sedekah ketika di bulan Ramadan, sebagaimana dicontohkan bagi Rasulullah SAW. Jazakumullah, bahasan kita kemarin ya sempat kita sampaikan tentang hikmah puasa, karena kita meyakini bahwa setiap syariat, setiap hukum yang Allah tetapkan pasti akan mengandung hikmah, mengandung banyak kebaikan. Baik hikmah itu diketahui atau tidak diketahui oleh kita, yang pasti mengandung hikmah. Ketika kita mengetahuinya akan semakin memotivasi, mendorong kita untuk melaksanakan kebaikan itu. Maka para ulama terus mencari hikmah-hikmah dari syariat itu. Ada kitabnya hikmatut tasyri' wa filsafatuhu, hikmah-hikmah syariat dan juga ada filosofinya, ada kitabnya ya. Walaupun tidak semuanya tentunya, banyak sekali yang belum terungkapkan hikmah-hikmah terbesar dari semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan beberapa hal, dan kitab Fiqh Siam ini Imam Yusuf Qaradawi ya menyampaikan tentang hikam atau hikmah dan masalah puasa, di antaranya adalah membersihkan jiwa, sudah kita bahas. Yang kedua adalah selain menyehatkan badan, juga akan memberikan kekuatan nutrisi kepada ruhiyah kita, sehingga ruhiyah kita akan semakin kokoh, semakin kuat. Ketika ruhiyah kuat, maka jasmaniah kita yang berasal atau bersumber dari tanah itu akan terkurangi, sehingga dorongan ke langit, dorongan ke atas dalam artian melaksanakan kebaikan semakin kuat. Itu puasa ya. Yang ketiga adalah puasa itu juga mentarbiyah iradah dan jihadun nafas, meningkatkan dan melatih sekaligus keinginan kuat kita untuk mujahadatun nafas ya. Mujahadah seperti melawan nafsu kita, di mana nafsu itu adalah amaratun lisu, selalu mengajak, mendorong manusia berbuat keburukan. Maka dengan puasa itu paling tidak iradah itu untuk berbuat keburukan, nafsu yang akan mengajak kepada keburukan itu terkekang, terkendali ya, terhalang.
atau paling tidak terminimalisir, ya, terkurangi ya, kekuatannya. Ya. Maka yang ada akan muncul iradah untuk al-khair, untuk berbuat kebaikan. Maka itulah disebut dengan sabar, karena puasa adalah Ramadan, syahrus sabar. Orang melaksanakan ketaatan perlu kesabaran juga. Ya, supaya bisa sabar itu kan bagaimana menguatkan sisi atau iradah untuk bisa taat gitu ya. Keinginan untuk melaksanakan bisa bangun malam ya, itu kan perlu kesabaran. Nah, keinginan itu harus dikuatkan, maka puasa akan menguatkan itu. Bisa sabar duduk misalkan tilawah Al-Quran 1 jam misalnya, ya kan perlu kesabaran juga. Maka sabar itu akan muncul dan tertarbiyah, terlatih ketika dia berpuasa gitu. Demikian juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah larang, perbuatan maksiat juga perlu kesabaran. Maka sabar itu juga akan membuat orang tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan maksiat yang nista, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau Ramadan adalah syahrus sabar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shaum syahri sabar", puasa di bulan sabar, yaitu puasa di bulan Ramadan. "Wa thalathatu ayyamin kulli syahr", puasa 3 hari setiap bulan, "yudhibna wahra sadr", akan menghilangkan ganjalan-ganjalan dalam hati. Ya, Masya Allah. Kemudian jamaah yang keempat ya, ini mungkin bisa jadi mengulas ataupun mereview ya, bahwa puasa itu menjadi pengekang gorizah jinsiyah ya. Gorizah jinsiyah, insting ketertarikan kepada lawan jenis gitu ya. Maka puasa itu bisa memecah syahwat seseorang kepada lawan jenisnya ya. Dan biasanya gorizah jinsiyah ini, insting berkeinginan untuk melakukan interaksi dengan lawan jenis, ada hal yang fitrah manusiawi gitu ya. Maka Islam menganjurkan kepada mereka, para syabab, orang-orang yang pemuda-pemuda yang belum punya pasangan, dalam hal ini Rasul mengatakan, "Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Hai para pemuda-pemuda yang belum punya pasangan di sini ya, tentunya yang belum bisa, yang belum mampu untuk menikah, maka kok belum menikah, orang yang sudah mampu menikah, kata Rasul, nikahlah gitu. Kenapa? Kata Rasul, "Aghaddu lil basar", bisa menjaga pandangan, menjaga kemaluan ya. Nah, bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan itu semuanya, maka fa'alaihi bisawm, maka segeralah ia berpuasa atau perbanyaklah puasa, fa innahu lahu wija, maka dengan puasa itu akan mengekang syahwatnya gitu ya. Jamakumullah, hikmah yang berikutnya dengan melaksanakan ibadah puasa itu isyarul shaim bi nikmatillah, bagaimana merasakan orang berpuasa itu terhadap nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak gitu ya. Karena ada kalanya dan seringkali bahkan kita merasakan nikmat itu ketika nikmat itu tidak ada. Ketika nikmat itu masih ada, seringkali kita melupakannya ya. Tapi akan terasa ketika sudah tiada. Maka orang yang berpuasa itu kan berarti menahan lapar, menahan haus dahaganya. Ketika kita biasa makan, minum, semua ada, biasa saja. Tapi terasa ketika berpuasa, lapar kita tahan, ya, haus kita tahan, ya. Nah, bagaimana ketika kita berbuka, akan terasa nikmatnya, merasakan nikmatnya makan dan minum ketika sudah waktu berbuka. Maka ketika itu puasa akan meningkatkan rasa kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita misalkan punya gigi, bisa makan seakan enak gitu kan, tidak merasa, biasa aja nikmat itu. Baru ketika sakit gigi terasa, aduh nikmatnya gigi. Apalagi sudah tanggal giginya. Mungkin orang tua kita yang sudah tiada ya, giginya terbatas, akan terasa lagi nikmat ketika punya gigi gitu ya. Jadi kadang-kadang seringkali merasakan nikmatnya gigi itu ketika sudah tiada gitu. Ya barakallah, yang keenam, hikmah
Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita saum, ada sisi sosialnya, ya, hikmah ijtimaiyah lisyam. Ya, ini di Ramadan terlebih kita rasakan ketika Allah mewajibkan semua umat Islam di seluruh pelosok dunia dimanapun dia berada, kondisi apapun juga diwajibkan cara bahasa tanda kutip dipaksa untuk puasa. Ya, maka ketika itu orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, yang mungkin jarang dia merasakan kelaparan itu, dipaksa harus lapar, terasakan akhirnya. Yang dirasakan orang-orang yang tidak punya, atau yang orang yang miskin, yang makan juga bukan seadanya. Maka disitulah orang-orang yang berkepunyaan dalam artian di sini, yang memiliki uang berlebih, yang tidak pernah lapar dalam hidupnya, maka akan semakin empati kepada mereka-mereka yang tidak mampu, ya, subhanallah. Itulah sisi-sisi sosialnya. Sehingga yang ada ketika berpuasa itu sifat rahmah, sifat sayang kepada yang lainnya. Ya, maka pantas kalau puasa itu Ramadan dan syahrul rahmah, penuh kasih sayang dari Allah kepada hambanya itu pasti, tapi juga menumbuhkan sayang itu sesama kita. Ya, maka pantas kalau diperbanyaklah kita sedekah, memberi kepada sesama kita. Kalau Rasulullah sabda ajwadun nas, Rasul adalah orang yang paling dermawan, wa ajwaduhu fi Ramadan, dan tentu lebih dermawannya ketika Rasulullah SAW berada di bulan Ramadan. Jamanakumullah, kemudian ya, yang ketujuh di antara hikmah ibadah puasa itu kata beliau, inna siyam ya'iddul insan lidarut taqwa. Ya, jadi puasa itu menjanjikan seseorang untuk mencapai derajat takwa. Ya, tidak ditemukan dalam Al-Quran bentuk ibadah tertentu yang langsung Allah sebutkan untuk menggapai ketakwaan kecuali saum. Walaupun secara umum Allah menyuruh kepada kita untuk beribadah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyuruh manusia beribadah kepada Allah, ujungnya, intinya supaya bertakwa. Tetapi belum ditemukan salat misalkan, ya, atau zakat atau haji yang langsung ketika melaksanakan ibadah itu Allah sebutkan untuk menggapai takwa, kecuali saum, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaqun. Secara jelas, secara gamblang Allah menyebutkan dengan puasa itu akan meraih ketakwaan, gitu ya. Nah, jamakumullah, karena tadi dengan puasa itu kan ada ta'thir, ada pengaruh yang sangat ajib. Kalau bahasa Ibnu Qayyim itu ya, ta'thir ajib. Ada pengaruh yang sangat mengagumkan bagi menjaga jawarih zahirah, menjaga anggota tubuh kita, menjaga kekuatan batiniah kita. Ya. Jadi selain zahiron, secara zahir badan fisik yang langsung, tapi yang terlebih lagi adalah saum itu ada yahfad alal qalbi wal jawarih. Ya, jadi menjaga kesehatannya antara sisi-sisi batiniah kita, sisi-sisi ruhiyah kita, maknawiyah kita, dan sisi-sisi ruhiyah dan batiniah secara keseluruhan, gitu ya. Subhanallah. Ini diantaranya. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita madrasah mutamayizah. Ya, madrasah itu berarti kan semacam namanya apa? Universitas, gitu kan. Ramadan itu Allah buka setiap tahun dalam rangka tarbiyah amaliyah, gitu, untuk mentarbiyah, untuk mendidik amaliyah kita, ya. Dengan cara itu maka bagi mereka yang betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mencapai nilai takwa yang Allah janjikan, ya. Jadi sejauh mana kita akan meraih takwa, sejauh itu pula ketika mengisi Ramadan. Tetapi lagi-lagi
untuk bisa mengisi Ramadan harus dipersiapkan dari sebelumnya. Kalau mungkin pernah saya sampaikan sebuah ilustrasi orang yang naik gunung, ya kan, sampai ke puncak gunung itu kan tidak mudah, ya. Kalau misalkan ke puncak Ciremai saja kan misalkan itu ya, kan tidak semua orang bisa sampai ke puncak ketika kita naik gunung. Kalau puncak Ramadan itu apa kira-kira? Adalah di 10 hari terakhir. Puncaknya itu di 10 hari terakhir itu. Dan yang paling puncaknya akan merasakan mutiara terbesarnya, yaitu bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Itu puncaknya di situ. Nah, bisa menggapai di situ bagaimana, kan tidak semudah, tidak semua orang lakukannya, ya. Bagaimana orang bisa i'tikaf 10 hari, bisa mengkondisikan ya segala sesuatunya untuk tafarruq, untuk betul-betul tajarrud anid dunia gitu kan. Dia kosongkan waktu, dia khususkan, dia fokuskan hanya untuk beribadah di malam itu, untuk menggapai malam Al-Qadar, Lailatul Qadar tersebut. Jadi 10 hari terakhir. Nah, untuk bisa ke sana itu harus disiapkan secara matang dari sebelumnya. Jadi 10 terakhir akan ditentukan dengan 10 hari sebelumnya. Nah, untuk mencapai ke sana kan disiapkan, perlu persiapan juga yang matang juga dari sebelumnya juga, di sebelum Ramadan juga. Jadi ibaratnya seperti itu. Orang harus disiapkan secara fisiknya, ya kan, menjelang Ramadan segala disiapkan. Nah, pas Ramadan sudah mulai naik begitu kan. Ya, udah take off tuh udah terasa di situ. Semakin naik, semakin ke atas, semakin menikmati suguhan Ramadan itu, ya kan. Tidak sedikit orang-orang yang tumbang di situ, ya kan. Dia mungkin karena tadi tidak terbiasa, tidak dibiasakan, tidak disiapkan, dia akan ramai masjid itu ketika di awal Ramadan, ya kan. Sepekan sangat penuh tuh masjid, ya kan. Biasa masjidnya sangat sempit karena jamaahnya beludak, gitu ya. Nah, biasa pekan kedua lain lagi, maka semakin maju sopnya, maksudnya semakin membesar lagi masjidnya. Itulah kondisi di masyarakat kita. Di 10 terakhir semakin sedikit lagi. Walaupun mungkin di antara kita ada yang pulang kampung, ya mudah-mudahan ketika di kampung kalau memang sudah niat pasti akan diramaikan. Kadang-kadang di kampung juga tidak, begitu kan. Allahu a'lam bishawab. Nah, itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa Ramadan. Sayangnya Allah kepada kita, bentuk rahmat sayangnya Allah, tidak dalam kategori Allah memberatkan. Yuridullahu bikumul yusr. Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kita. Tapi ada kalanya kita memandang, mungkin dalam pandangan nafsu tentunya, syariat Allah itu memberatkan. Ya, katakan tidak dan mustahil Allah pembuat, pencipta manusia dengan syariatnya yang sempurna ini akan membuat aturan untuk menyelakakan bahasa kita ya, untuk menyengsarakan ya, untuk membuat celaka manusia. Mustahil. Apalagi Allah mengutus manusia termulia, manusia yang teristimewa, Rasulullah SAW, dengan sifat rahmatnya. Jadi semuanya syariat Allah, din al-Islam ini intinya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita manusia agar selamat dunia dan akhirat. Maka dengan puasa sekalian ini bukan kemudian Allah untuk memberatkan kita, tidak. Hatta jihad fisabilillah juga tidak, ya kan? Semuanya syariat Allah tidak dipilih. Semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Demikian Allah muqaddimah ya. Kemudian di kitab ini Yusuf Qaradawi rahimahullah, Allah yarham, memberikan kepada kita tentang macam-macam puasa ya. Kata beliau, puasa itu ternyata terbagi ya. Secara hukumnya ada yang puasa yang fardu, ada yang sunnah, atau ada yang wajib, ada yang mustahab ya. Bahkan juga ada yang haram, ada yang makruh. Di puasa secara hukum, lihat secara hukumnya ada puasa yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh ya. Yang wajib atau yang fardu, ada yang fardu ain ya, yang Allah wajibkan kepadanya
karena ada zamannya. Allah wajibkan karena adanya disebabkan ada zamannya, itu puasa Ramadan. Allah tentukan di bulan itu seluruh kaum muslimin di penjuru dunia atau di pelosok manapun harus berpuasa karena bi'tibari zaman, ya. Yang kedua, ada yang wajib itu disebabkan karena hak Allah yang mesti dipenuhi, itu siam kafarah, seperti kafaratul yamin, ya, karena dia bersumpah. Ketika melanggar sumpah maka wajib puasa, ya, 3 hari. Misalkan, ya, dia bersumpah, wallahi, demi Allah saya tidak akan lagi merokok misalnya. Dia merokok lagi, bayar tuh karat. Wallahi, demi Allah saya tidak akan makan jengkol misalkan, ya. Misal, ya. Ternyata dia makan lagi, maka dia wajib bayar kafarah 3 hari berpuasa, diantaranya dengan puasa. Atau kifarat zihar. Zihar itu orang yang mengatakan suami kepada istrinya, anti alaika dhuhri ummi, menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, ya. Dulu ada ceritanya kan itu dalam kitab fikih, kitab zihar itu. Nah, ketika melanggar maka dia wajib puasa 3 hari. Zihar itu bukan 3 hari, ya, 2 bulan berturut-turut. Atau kifaratul qatl al khata, juga sama, ketika dia membunuh kesalahan ada bayar kifarat, ya. Itu jenis puasa yang wajib disebabkan ada hak Allah yang mesti ditunaikan, ya. Nah, yang ketiga, yang wajib itu ada yang wajib karena dia sendiri mewajibkan. Dia sendiri mewajibkan, itu siyamun nazar, namanya puasa nazar. Lillahi alayya, gitu, ya. Nazar itu ada 2, ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Ya, yang kita tahu misalkan yang sering dilakukan nazar muqayyad. Contoh misalkan nazar muqayyad itu adalah biasanya apabila, gitu, ya, apabila ayah saya sembuh dari penyakitnya, maka saya akan berpuasa selama 3 hari. Ternyata sembuh penyakitnya, maka dia wajib puasa nazarnya itu. Atau misalkan kalau saya bisa umroh, misalkan saya nazar akan puasa 2 hari atau sehari, berapapun juga. Berarti ketika tertunaikan apa yang dihajatkannya, yang diinginkannya, maka dia isi nazarnya berpuasa, maka puasa menjadi wajib. Ya, itu sebenarnya siam nazar. Nah, nazar yang kedua ada nazar namanya nazar mutlak. Ya, nazar mutlak itu tidak mesti adanya keterikatan tadi. Misalkan besok saya wajib puasa, ya, dia telah mewajibkan puasa padahal sunnah. Pokoknya, gitu, ya, misalkan besok Senin saya puasa, saya wajib puasa. Nah, itu nazar juga kategorinya. Kalau bahasa itu lillahi alayya asyam, misalkan, ya, godan, besok saya wajib puasa karena Allah. Nah, bagi orang tersebut maka puasanya nazar hukumnya, menjadi wajib hukumnya. Kenapa? Karena telah mewajibkan kepada dirinya. Nah, jamaah yang sunnah dan segala macamnya mungkin nanti akan penjelasannya, ya. Ada puasa sunnah, ada yang haram, ada yang makruh. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa siam Ramadan, ya, puasa yang Allah wajibkan karena zaman adalah puasa Ramadan, termasuk rukun min arkan Islam. Puasa Ramadan merupakan rukun dari 5 rukun Islam itu. Ya. Jadi puasa Ramadan itulah fardhu muqaddasah. Jadi ibadah yang sangat suci, mulia. Dan termasuk syariat yang al-kubro, syariat yang besar. Karena dia pilar Islam, ya. Sehingga kalau misalkan dia tidak melakukan itu kan tiang Islam itu agamanya berarti sudah rubuh, ya. Itulah rukun. Dan kewajiban puasa itu telah ditetapkan secara Alkitab, dalilnya dari Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma para ulama. Tentang wajibnya puasa ada di Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, yaitu kewajiban ibadah puasa. Kemudian jamaah dalam
sunnah Rasulullah SAW juga. Dalam hadis Rasul ditemukan juga banyak, di antaranya tentang bunyal Islam ala khamsin, ya, didirikannya Islam di atas 5 perkara, di antaranya syahadat, kemudian salat, zakat, puasa, dan pergi haji, ya. Kita temukan banyak sekali hadis-hadis tentang ibadah puasa. Hadis yang lain mengatakan ana Arabiyan, seorang Arab Badui datang ke Rasulullah SAW, faqala dullani al amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku perbuatan amal apabila aku melakukannya akan masuk surga. Qala ta'budullah, ibadah pada Allah, tidak menyekutukannya. Dan disebutkan di situ tentang tasum Ramadan, ya, berpuasa Ramadan. Kemudian sekali lagi hadis yang tentang puasa itu sangat banyak, hampir mencapai ke derajat mutawatir, ya. Dan kemudian juga ijma' al-muslimun min jami' al-mazhab wal tawaib, semua mazhab ulama mewajibkan puasa Ramadan, sehingga ketika ada orang yang mengingkari wajibnya puasa, terkategorikan orang tersebut orang murtad atau orang kafir, ya, karena dia telah mengingkari wajibnya puasa Ramadan, ya. Pertanyaan berikutnya adalah mata furidatus shaum, mata furidu siyam, kapan diwajibkannya puasa? Ya barakallah, diwajibkannya puasa yaitu di Madinah, sebagaimana syariat-syariat Islam yang lain, ya, selain sholat. Sholat itu kan ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah Isra Mi'raj itu di tahun ke-10 kenabian, gitu ya. 10 kenabian ada kewajiban sholat yang 5 waktu. Di Mekah belum ada kewajiban yang lainnya selain sholat, ya. Nah, adanya puasa itu adanya setelah Rasulullah SAW hijrah pada tahun kedua, ya. Jamakumullah, setelah di Madinah itulah ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, sebab kebanyakan dalam Al-Quran ketika Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu itu turunnya di Madinah atau disebut dengan Madaniyah. Di Madaniyah itu adalah ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah, namanya Madaniyah. Kalau Makkiyah berarti ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah. Bisa jadi turunnya tidak di Mekah, tapi dia periodenya periode Makkiyah, gitu ya. Kemudian Allah ternyata puasa atau syariat puasa itu ada marhalahnya, ada tahapan-tahapannya. Disebutkan dalam kitab Fiqhus Syam ini, ya, di syariatnya puasa Ramadan ini ada 2 kategori, 2 tingkatan, 2 marhalah. Pertama adalah al-marhalah al-ula, marhalatut takhir al-mukallaf. Takhiril mukallaf al-mutiq lis-shaum bain amrayni. Pada fase di mana seorang mukallaf itu diberikan pilihan. Yang mampu puasa ada pilihan. Wawal afdol. Pertama berarti yang lebih utama adalah puasa. Yang kedua boleh buka. Wal iftar ma'al fidyah. Bagi yang tidak puasa bayar fidyah, ya, itu bayar memberi makan kepada orang miskin. Tentu orang yang memiliki kemampuan untuk berpuasa, puasa lebih baik. Tetapi sekali lagi karena dia pilihan, boleh saja tidak puasa asal bayar fidyah. Nah, ini kita temukan dalam Al-Quran di ayat 184, ya. Setelah Allah mengatakan la'akum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Orang yang misalkan dia sakit atau di perjalanan boleh dia mengganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang-orang yang misalkan puasa kuat tapi tidak berpuasa maka bayar fidyah, gitu ya. Tetapi wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik. Ini pada fase di mana orang boleh
puasa boleh tidak berpuasa. Ya. Yang tidak berpuasa bayar fidyah. Itu yang pertama, fase pertama. Yang kedua ada makna ilzam wa tahtim. Ada fase di mana Allah tidak lagi memberikan pilihan, tetapi ilzam itu keniscayaan, kemestian, keharusan. Nah, fase ini di mana ketika Allah mewajibkan itu berarti menasakh, ya, menghapus hukum sebelumnya. Yang fase sebelumnya di mana ada pilihan boleh tidak berpuasa dan berfidyah, sementara yang lainnya habis puasa. Apa ini mereka minta jasa? Ya. Mohon maaf, urusan ada gangguan sedikit ya, baterai laptopnya mau habis. Jamaah rahimakumullah. Jadi di fase ini di mana Allah tidak lagi memberikan pilihan kepada kaum muslimin. Kenapa? Dia menasakh, menghapus pilihan itu dengan mengharuskannya. Mana ayatnya? Di ayat 185. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, kata falyasumhu itu berarti sudah menasah. Barang siapa orang yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Ya. Kemudian disebutkan bahwa dalam sebuah riwayatnya, hatta unzilat hadil ayah faman syahida minkum syahra, Aisyah berkata, karena Asyura yusomu, dahulu Asyura itu tanggal 10 di bulan Muharram, ya, itu kan menjadi kewajiban gitu, puasa. Ketika turunnya kewajiban berpuasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi sunnah. Mangkana man syaa shoma man syaa aftar. Itu riwayat Aisyah dalam Muslim. Dalam Bukhari juga disebutkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Fawajaballahu siyam hat ala sahih al-muqim wa rukhisu fil iftar lil marid wal musafir. Jadi Allah wajibkan puasa bagi orang yang sehat, yang berada di kampungnya, di rumahnya, tempat tinggalnya, dan diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk berbuka bagi orang yang sakit dan orang yang sedang bepergian atau musafir. Nah, kemudian jamaah marhalah ilzamiyah ini, fase di mana Allah mewajibkan itu ada dua tingkatan juga ternyata. Ditemukan dua tingkatan, dua martabat, dua tingkatan. Nah, tingkatan pertama itu adalah tasydid alaihim. Ada yang masih kategori sangat-sangat memberatkan. Sementara fase keduanya adalah takhfif warahmah, bentuk diberikan keringanan. Di antaranya adalah pada fase awal kewajiban puasa di masa tasydid ini, mereka boleh makan, boleh minum, boleh bergaul dengan istrinya. Ada syaratnya sebelum mereka tidur, ya, sampai batasannya sebelum tidur atau sebelum sholat isya. Jadi sebelum tidur atau, ya, dan atau bisa atau, ya, atau sebelum sholat isya. Ketika sudah tidur dan sudah sholat isya, maka tidak diperbolehkan lagi kepada mereka untuk makan minum sampai ke malam berikutnya. Nah, ada riwayatnya juga kan, ya.
telah terjadi kepada seseorang Ansor di mana mereka sepanjang harinya dia bekerja, tula yaumihi, sepanjang hari bekerja. Ketika waktu iftar datang, waktu maghrib tiba, ya, kemudian datang ke istrinya untuk minta makanan. Tolong siapkan makan, misalkan kan. Karena kecapean, ya ketika waktu maghrib sudah tiba, mungkin sudah sholat, menunggu istrinya menyiapkan makanan, ternyata dia keburu tidur, belum sempat menyantap makanan, ya, atau mungkin saja istrinya mencari dulu kemana gitu, usaha mencari dulu makanan yang untuk sang suami tersebut. Dia kemudian keburu tertidur, pulas gitu ya. Maka tentunya kalau sudah tidur tidak boleh memakan apapun setelah itu. Ya, akhirnya sampai sampai tengah siang di hari keduanya itu gusya alaihi, ya, dia pingsan karena saking capeknya bekerja ya. Seharian dia kerja, belum sempat makan keburu tidur, harus puasa lagi di hari berikutnya. Itu riwayat disebutkan. Di riwayat yang lain juga sebutkan bahwa sebagian sahabat seperti Umar, Ka'ab bin Malik, ya, mereka ternyata setelah tidur asabu min nisaihim ba'da manamu atau namat isauhum. Dia aturnya kan tidak boleh menggaul istrinya kan setelah dia tidur. Ternyata Umar dan Ka'ab bin Malik itu melakukan hal tersebut setelah mereka tertidur atau setelah istrinya tidur gitu kan. Dan itu merasa sangat keberatan buat mereka. Maka wasyakau lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu al-ayah al-karimah. Maka Allah pun turunkan ayat yang mulia sebagai fase kedua untuk menetapkan puasa yang sifatnya takhfif warahmah, untuk meringankan dan juga bentuk sayang Allah kepada umatnya. Itu dengan ayat 187. 187, uhilla lakum lailatul siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, jadi Allah halalkan isi kalian di malam puasa itu. Di dahulu dibatasi, ya, dibatasi setelah sebelum tidur dan sebelum sholat isya. Maka dengan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Batasannya berarti sampai terbit fajar. Maka fafarihal muslimun farhan syadidan. Maka kaum muslimin saat itu sangat merasa gembira dengan ayat ini, ya. Allah abaha lahum arrafas jima wa ta'am wasyarab fi jamil lail. Allah bolehkan makan minum bergaul kepada istrinya sepanjang malam sampai terbit fajar, ya. Ini sebuah rahmah, sekali lagi sayangnya Allah, rukhsah warifqan, ya, kepada hambanya. Ya warakumullah, masih ada waktu ya, mudah-mudahan karena ini menjelang saum ya, insyaallah mungkin nanti kesempatan berikutnya kalau ada waktu kita lanjutkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan itu di bulan Qamariyah atau Hijriyah, tahun Hijriyah bukan Qamariyah ya, bulan. Jadi penanggalannya bukan penanggalan Masehi. Ya, dan sekali lagi semua aturan-aturan Islam itu seperti zakat, haji, iddah wanita, iddah, ya, usia balik, semuanya adalah yang berlaku Asyurul Qamariyah. Ya, tauqid al-muslimin kulli. Semua perwaktuan yang digunakan oleh kaum muslimin menggunakan bulan Qamariyah. Nah, di antara hikmahnya adalah bahwa dengan bulan puasa di bulan Qamariyah itu kan pasti akan merasakan berpuasa di semua waktu, di semua kondisi, di semua musim. Mungkin ada kalanya di musim kemarau, mungkin musim penghujan, kayak sekarang kan musim penghujan ya. Mungkin pernah kita kemarau, kalau di kita cuma 2 musim masalahnya. Kalau di tempatnya ada 4 musim, bahkan ada 8 musim. Jadi karena dia berada di musim di bulan Qamariyah, maka akan melakukan puasa di semua musim. Andaikan di satu musim kan panas seterusnya, atau misalnya musim dingin seterusnya. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala dipergilirkan gitu kan.
ketika orang hidup ditinggal di 4 musim, maka dia pernah di semua musim berpuasa. Subhanallah ya. Ini hikmahnya tentunya. Dan tentunya bulan Qamar itu hitungannya ima 29 atau 30 hari ya, ima 29 hari atau 30 hari, tidak kurang dari 29. Kalau misalkan bulan Februari hanya 28 ya, kalau Kabisya 29, ada 30 31. Sementara untuk Qamariyah ya, hitungannya dengan hitungan bulan, maka 29 atau 30 hari ya. Nah, sebagaimana diriwayatkan sebuah hadis yang sahih, anna syahr yakunu 29 wa yakunu 30. Bayyana dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qauli wal isyarah. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa satu bulan itu ada kalanya 29, ada kalanya 30. Ya, berarti ketika misalkan 29 tidak mengurangi pahala yang misalkan kok 30, enggak 30 hari, enggak sebulan. Betul, karena dalam sebulan itu ada yang 29, ada yang 30. Jadi pahalanya sama gitu ya. Syahrani la yanqusani, 2 bulan tidak terkurangi. Syahrun Idul Ramadan wa Dzul Hijjah. Ya, jadi bulan Ramadan dan Idul Hijjah tidak terkurangi gitu ya. Hanya dalam riwayat Ibnu Mas'ud bahwa lama sumna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar mimma sumna ma'u 30. Jadi Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa 29 hari ya daripada puasa 30 hari. Kemudian jazakumullah, waktu mungkin tinggal 5 menit lagi ya. Bahwa pertanyaan berikutnya, bimadza yuthbitu dukhul syahr? Dengan cara apa menetapkan bulan Ramadan itu? Ya. Karena Allah dari awal sudah mewajibkan puasa itu dengan hitungan tahun Hijriyah atau Qamariyah, maka menetapkannya wajibnya puasa itu adalah dengan zuhur hilal fil ufuq, ya, dengan munculnya hilal atau bulan sabit, bulan kecil ketika di ufuk sebelah barat. Ya. Jadi hilal itu merupakan tanda yang hissi, yang bisa langsung kelihatan, yang bisa langsung terlihat secara mudah gitu ya. Mudahnya maksudnya apa? Ya misalkan saat itu kan juga secara tradisional tidak menggunakan alat seperti sekarang ya. Kalau sekarang sudah canggih tentunya bisa teropong dan bisa diprediksi begitu kan ya. Tapi kan Al-Quran itu adalah Al-Islam adalah agama yang yusr, agama yang mudah di sepanjang zaman gitu kan. Mau ada teknologi atau tidak bisa dilakukan ya, apalagi sudah ada teknologi itu dia. Maka dalam hal ini Al-Quran berkata, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi ketika hilal itu adalah merupakan tauqid, penentuan waktu, awal waktu orang, dan juga termasuk menentukan haji gitu ya. Jazakumullah, maka penetapan adanya bulan Ramadan adalah ketika bulan sabit ya, awal bulan itu muncul di ufuk sebelah timur setelah matahari tenggelam ya. Dan sekarang ahli falak ya, ahli astronomi sudah menetapkan ada istilah dengan ru'yah atau dengan hisab ya. Ada yang mengatakan ru'yah itu mesti harus, ada yang mengatakan bahwa hisab juga boleh ya. Tapi untuk menggabungkan kedua-duanya sah-sah saja. Dan ini kewajiban pemerintah begitu kan sebenarnya. Kan kita sudah selesai dalam masalah ini karena kita ada pemerintah agama ya yang mengatur hal ini. Ya biasanya kan itu Kementerian Menteri Agama akan syuro ya dengan timnya untuk menetapkan awal atau akhir bulan Ramadan ya. Maka sekedar untuk pemahaman dasar buat kita bahwa Rasul mengatakan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, puasalah kalian kata Rasul karena ru'yah, karena melihatnya hilal, wa aftiru liru'yatihi, demikian juga berbukalah maksudnya Idul Fitri karena kita melihat hilal. Fa in ghobiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30.
ketika ternyata tidak kelihatan si bulan tersebut, maka sempurnakan puasa Sya'ban 30 hari ya. Jadi ada 3 cara untuk menetapkan Ramadan. Ada 3 cara untuk menetapkan Ramadan. Pertama adalah dengan langsung melihat bulan sabit, ya kan? Yang kedua dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Atau dengan takdir al-hilal, dengan diperkirakan atau hisab di sini ya. Ala kulli hal ini ahli falak, ahli astronomi dalam hal ini sudah ada kesepakatan antara mereka. Walaupun ada kesepakatan mungkin nasional, juga ada kesepakatan regional ya, ada disepakati oleh ulama internasional untuk tentang masalah ini. Buat kita bukan masalah lagi insyaallah ya, ikhtilaf atau perbedaan awal puasa dan awal Syawal tidak kemudian mengurangi ukhuwah sesama kita ya. Ada yang mungkin seperti Muhammadiyah biasanya akan menetapkan awal berbeda karena hisab bisa menggunakannya, tidak kemudian menjadi permasalahan yang berarti untuk terjadi ukhuwah sesama kita. Demikian sementara yang disampaikan di pertemuan ini berkaitan dengan fiqh Syam. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi hal-hal apa saja yang menjadi keharusan kita, imma rukunnya atau sunnah-sunnahnya atau adab-adab puasa itu seperti apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu Ramadan ini, dan juga bukan hanya bertemu tapi juga Allah memberikan hidayah, meringankan kita untuk bisa mengisinya semaksimal yang kita bisa agar betul-betul Ramadan yang akan kita lakukan ini adalah Ramadan yang terbaik yang mesti kita alami. Demikian hadirin Allah yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan manfaatnya. Walafu minkum hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.